Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pemirsa, kita berjumpa kembali dalam program Umat Bertanya, Ustadz Yun Menjawab. Dan tentu saja kita bersama narasumber kita, Profesor Dr. Haji Yunahar Ilyas, LC MAG, atau yang akrab disapa dengan Ustadz Yun. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ini kita ada pertanyaan lagi Ustadz dari Mas Indra Muhyardi yang berada di Tangerang, Banten. Saya bacakan pertanyaan Ustadz. Ya. Assalamualaikum. Apakah hukum pemilihan umum dalam perspektif Islam? Dan apakah dengan mengikuti pemilu kita termasuk mendukung demokrasi? Dan apakah negara Indonesia termasuk negara yang kufur karena tidak berhukum dengan Al-Quran dan As-Sunnah? Silakan Ustadz. Ya. Jadi pemilu itu pemilihan umum kan dalam rangka memilih pemimpin. Mulai dari Bupati, legislatif, DPRD tingkat 1, tingkat 2, DPR pusat, DPD, milih eksekutif, bupati, wali kota, gubernur sampai dan puncaknya milih presiden. Ya. Nah, kalau begitu kita kembalikan kepada prinsip syura, musyawarah. Karena di dalam Al-Quran dinyatakan wasyawirhum fil amri. Itu perintah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wasyawirhum fil amri. Bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Urusan itu tuh maksudnya urusan mereka. Ya. Wa amruhum syura bainahum. Urusan mereka diselesaikan dengan musyawarah. Ya. Nah, jadi kalau suami istri berdua, urusan mereka berdua, ya mereka berdua yang musyawarah. Ya. Misalkan sedang menyusui bayi, baru 1 tahun, itu istrinya minta izin kepada suami, saya ingin menyapih, walaupun baru 1 tahun, boleh nggak? Ya. Suaminya nanya kenapa, itu namanya musyawarah. Al-Quran menyebut antasyawurin bainahuma. Nanti kalau dia sudah punya anaknya udah mau kuliah di mana, prodi apa, musyawarahnya bertiga Sama anaknya. dengan anaknya, karena ini urusan mereka bertiga. Ya. Nah, kalau sudah urusan RT, ya di RT lah musyawarahnya. Nah, ini karena urusan kepemimpinan, maka semua yang punya urusan itu bermusyawarah. Caranya bagaimana? Nah, Islam tidak menjelaskan caranya. Jadi tidak ada nggak ada cara caranya khusus seperti nggak apa, tidak ada. Jadi kalau kita merujuk kepada Nabi Muhammad SAW, bagaimana beliau bermusyawarah, bermacam-macam. Kadang-kala Nabi cuma nanya Abu Bakar, nanya Umar, nggak tanya semua. Ya. Tapi kadang-kadang Nabi tanya sahabat lebih banyak lagi. Gimana Ansor, gimana Muhajirin. Nah, dalam perang Badar ya. Ansar pun disebut suku ini. Jadi fleksibel. Nah, setelah Nabi meninggal dunia juga kita bisa melihat bagaimana pemilihan Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali berbeda-beda. Tapi intinya tetap syura. Kalau begitu, teknis, mekanisme itu fleksibel. Ya. Tergantung elastis, situasinya, situasi, zaman, peradaban. Iya. Kalau orangnya cuma 10 orang kan tinggal ditanya aja. Iya. Angkat tangan, setuju apa enggak, kayak kita biasa rapat tuh. Iya, voting gitu saja. Kalau kita misalnya tidak ingin voting, ya musyawarah mufakat. Kalau tidak bisa musyawarah, ambil suara, voting. Bisa terbuka, bisa tertutup. Jadi nggak ada masalah. Yang penting jujur. Jangan ada yang menipu. Suka sama suka, jangan ada yang maksa. Jadi pemilihan umum intinya adalah melaksanakan prinsip musyawarah untuk tujuan-tujuan tertentu. Dalam hal ini memilih pemimpin. Caranya apakah kita ikuti pemilu itu dengan sifat proporsional, boleh. Atau kita distrik. Kayak di Malaysia kan distrik. Iya.
Atau kita gabungan antara proporsional dan distrik. Apakah kita pakai nomor urut? Tidak nomor urut, milih partai atau memilih orangnya, itu terserah saja. Yang penting dimusyawarahkan. Itu dalam masalah pemilu. Jadi secara prinsip pemilu itu tidak bertentangan dengan sistem syura. Tidak bertentangan. Nah, syura adalah suatu sistem yang diajarkan oleh Islam yang kalau di dunia disebut dengan demokrasi. Nah, tetapi ada persamaan antara demokrasi dan syura, tapi juga ada perbedaan. Oh gitu. Nah, kalau persamaannya sama-sama menyepakati sesuatu, mencari sebuah keputusan untuk bersama, itu samanya. Ya. Demokrasi dengan musyawarah, musyawarah dipakai dalam demokrasi. Lalu apa bedanya? Nah, bedanya adalah dalam demokrasi semuanya boleh dimusyawarahkan. Iya. Semuanya boleh di voting. Yang penting diikuti oleh mayoritas. Mayoritas yang sehingga muncullah situ sebuah adagiumnya vox dei populi. Suara rakyat adalah suara Tuhan. Nah, jadi kebenaran ditentukan oleh suara mayoritas. Itu demokrasi. Ya, demokrasi. Di mana-mana juga begitu. Ya. Nah, walaupun mungkin demokrasinya tidak mutlak. Misalkan 100 orang disuruh memberikan suara, yang datang 30. Ya. 30 itu kalau dapat yang 120, berarti 20 udah menang. Padahal kalau realnya 20 dari 100 kan jauh. Iya, iya. Dalam demokrasi boleh saja. Sah-sah saja. Sah saja. Apa saja boleh didemokrasikan. Kayak di Amerika. Apakah minuman keras, khamar, alkohol mau kita halalkan apa haramkan? Ya. Boleh dalam demokrasi. Asal ya, yang milih halal mau disahkan apa tidak dalam demokrasi boleh. Tapi dalam syura ada batasnya. Apa batasnya dalam syura? Yang boleh dimusyawarahkan itu dalam masalah hukum adalah hal-hal yang belum ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya. Ya. Yang sudah ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya itu bukan urusan kita. Itu urusan Allah dan Rasulnya. Sudah mutlak Ustaz ya? Enggak masuk amruhum lagi. Misalnya dalam Al-Quran sudah jelas diharamkan khamar. Ya. Enggak bisa lagi di voting-voting. Walaupun voting 100% mau setuju. 100% absolut enggak bisa. Ya. Zina haram, enggak bisa lagi di voting-voting. Karena sudah ada ketentuan di dalam Al-Quran dan Sunnah. Ya. Menikah, kalau harus menikah, ya sudah, enggak bisa dimusyawarahkan lagi. Homoseksual haram, lesbi haram, enggak ada musyawarah lagi. Nah, tapi kalau hal-hal yang belum ditetapkan oleh Al-Quran dan Sunnah, yang ditetapkan dengan ijtihad, nah itu silakan dimusyawarahkan. Ya. Misalnya tentang pengaturan lalu lintas. Ya. Nggak ada dalam Al-Quran hadis lampu merah, lampu hijau. Nggak ada. Hijau jalan nggak ada Ustaz ya? Aturan parkir. Iya. Nggak ada. Banyak hal, ya banyak hal. Misalkan sekolah buat aturan baju seragam, ya kan ditanya pula ayat hadisnya. Iya. Ya. Nah, itu bedanya. Dan dalam musyawarah kebenaran bukan ditentukan oleh mayoritas, tapi kebenaran ditentukan oleh Tuhan. Jadi walaupun semua mayoritas menyatakan boleh, halal, kalau Al-Quran mengatakan haram, ya tetap haram. Yeah. Hadis mengatakan haram, ya tetap saja haram. Tapi kalau hal-hal yang belum ditentukan oleh Al-Quran, kemudian dimusyawarahkan, dan kita ikut pada mana yang mayoritas, Ustaz ya, kira seperti itu ya. Sehingga Abul Ala Al-Maududi membuat istilah ya, teodemokrasi. Demokrasi bertuhan. Berketuhanan. Teodemokrasi. Kan ada negara-negara teokrasi. Iya. Semua Tuhan yang menentukan. Dan pemimpin itu, wakil Tuhan itu hanya ada di zaman Rasul. Rasul lah yang mewakili Tuhan memimpin teokrasi. Iya.
Tapi ada juga aristokrasi. Aristokrasi adalah kelompok elit saja yang menentukan. Tapi juga ada demokrasi, ada sistem monarki itu macam-macam. Nah, tapi kalau yang sesuai, yang paling mendekati dengan Islam itu adalah demokrasi. Tapi demokrasi yang benar, bukan demokrasi rekayasa, pura-pura demokrasi. Nah, itu ada kejujuran ya, harus ada kejujuran, tidak ada paksaan, bebas memilih, tapi diam-diam kalau tidak milih awas. Itu demokrasi. Jadi yang selama ini mungkin ada seolah-olah demokrasi itu tidak sesuai dengan Islam, kira-kira faktor apa Ustaz yang menjadi pemicunya? Kan masih ada nih semacam kelompok-kelompok tertentu di realitas sosial begitu yang karena begini, karena memahami demokrasi itu sangat teoritis murni. Teoritis murni itu. Kalau teoritis murni belum ada penyesuaian ya mungkin bisa saja. Teoritis murni kan mengatakan dalam demokrasi kebenaran ditentukan oleh suara mayoritas. Apapun boleh ditetapkan demokrasi, kan itu. Makanya demokrasi yang benar adalah demokrasi yang sudah dibatasi, yang oleh istilahnya Maududi teodemokrasi. Indonesia sebenarnya juga bukan demokrasi bebas. Kita dibatasi pertama oleh Pancasila. Sila pertama ketuhanan yang Maha Esa. Dibatasi oleh kemanusiaan yang adil dan beradab. Nggak boleh ada demokrasi yang tidak beradab, yang tidak manusiawi. Nggak ada. Dibatasi oleh keadilan sosial. Tapi yang nomor satu kan ketuhanan yang Maha Esa. Jadi demokrasi sistem apapun tidak boleh bertentangan dengan sila yang pertama ketuhanan. Jadi sebenarnya boleh dikatakan Indonesia itu demokrasinya ya teodemokrasi. Bukan demokrasi yang murni ya. Bukan yang murni, enggak. Teodemokrasi. Walaupun mungkin belum sempurna. Kan demokrasi di negara manapun kan selalu mengalami proses ya. Proses menuju baik, kadang-kadang mundur. Jadi berproses Ustaz ya. Dari demokrasi menjadi otoriter ada. Tapi dari otoriter berubah menjadi demokrasi juga ada gitu. Baik Ustaz, saya kira demikian Mas Indra Muhyardi yang ada di Banten. Jadi jangan khawatir, insya Allah demokrasi yang ada di Indonesia itu adalah demokrasi. Jadi dikatakan tadi di situ kan, apakah Indonesia ini negara kufur dan begitu? Ya jelas enggak lah. Indonesia itu jelas filsafat negaranya Pancasila, yang di situ ketuhanan yang Maha Esa itu udah ada kufur. Kalau kita mau jujur ya menghitung dalam Islam ya, ajaran Islam bagian mana yang tidak bisa diterapkan di Indonesia? Sholat bebas, bayar zakat, puasa, haji, ibadah-ibadah lain. Paling-paling yang masih terus diperjuangkan adalah hukum pidana. Sekarang sedang diperjuangkan pidana perzinaan, pidana homoseksual, lesbi, tapi secara umum sudah tidak bisa kita mengatakan kufur. Enggak. Bahwa belum sempurna sepenuhnya itu kan dalam proses menuju ke kesempurnaan. Baik, terima kasih Ustaz. Saya kira mudah-mudahan sudah cukup jelas sampai Ustaz tadi bahwa demokrasi Indonesia tidak bertentangan dengan Islam, kita tidak termasuk yang negara yang kufur begitu ya, karena sudah hampir semua ajaran Islam itu sudah bisa diterapkan di Indonesia. Demikian Mas Indra Muhyardi, mudah-mudahan semakin tercerahkan dan bermanfaat untuk kita semuanya. Sampai bertemu pada episode berikutnya. Kalau ada pertanyaan silahkan mengirim melalui nomor WA yang ada di bawah ini. Sebut nama, kemudian alamat dan juga pertanyaan Anda. Dan jangan lupa subscribe. Dan jangan lupa subscribe dan juga share Ustaz ke yang lain ya. Terima kasih. Biar dakwahnya menyebar. Dakwahnya menyebar menjadi amal jariah kita semuanya begitu. Terima kasih, sampai ketemu di episode berikutnya. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.